Definisi pewarnaan graf. Pewarnaan graf atau graph coloring adalah kasus khusus dari pelabelan graf. Pelabelan di sini maksudnya ialah memberikan warna pada titik, sisi, dan wilayah pada batas tertentu. Pertama, pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul atau vertex coloring suatu graf adalah pemberian warna terhadap simpul, sedemikian sehingga dua simpul yang berdampingan mempunyai warna yang berlainan. Jadi, dua simpul yang berdampingan akan memiliki warna yang berbeda. Kita katakan G berwarna N bila terdapat pewarnaan dengan menggunakan N warna. Contoh 1. Terdapat graf dengan 4 buah simpul, yaitu simpul V1, V2, V3, dan V4. Dari graf tersebut, V1 bertetangga dengan V2 dan V4, dan tidak bertetangga dengan V3. Berarti simpul V1 tidak boleh memiliki warna yang sama dengan simpul V2 dan V4. Tetapi boleh memiliki warna yang sama dengan simpul V3, seperti gambar berikut ini. Terlihat dari gambar yang sudah diwarnai ini, V1 dan V3 memiliki warna simpul yang sama. Nah, dalam pewarnaan graf, kita tuh tidak hanya sekedar mewarnai titik-titik dengan warna yang berbeda, tetapi kita juga menginginkan jumlah macam warna yang ada pada graf tersebut itu yang digunakannya seminimum mungkin. Dan pewarnaan titik di sini dibatasi pada graf sederhana atau graf yang tidak memiliki sisi atau gelung. Jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai titik pada suatu graf disebut bilangan kromatik. Graf G ditulis dengan KG. Terdapat contoh 2, di mana dalam graf yang ada pada contoh 2 terlihat bahwa graf tersebut memiliki 3 warna yang berbeda, yaitu biru, hitam, dan hijau. Yang artinya dalam graf tersebut mempunyai sebuah bilangan kromatik sebanyak 3. Nah, selanjutnya ada algoritma Welch-Powell, algoritma pewarnaan titik pada graf. Pewarnaan titik pada graf dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma Welch-Powell dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita urutkan titik-titik dari G dalam derajat menurun, yaitu dari besar ke kecil. Kalian juga boleh menggunakan tabel dalam mengurutkan titik-titik pada graf tersebut. Yang kedua, gunakan warna pertama untuk mewarnai titik pertama yang mempunyai derajat tertinggi dan titik yang tidak bertetangga dengan V1. Yang ketiga, gunakan warna kedua untuk mewarnai titik dengan derajat tertinggi berikutnya. Yang keempat, ulangi penambahan warna-warna sampai semua titik terwarnai. Selanjutnya ada contoh mewarnai simpul graf menggunakan algoritma Welch-Powell. Terdapat sebuah graf di bawah ini yang memiliki simpul A sampai simpul G, di mana dalam mewarnai simpul graf menggunakan algoritma Welch-Powell itu, pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu simpul yang memiliki derajat terbesar hingga simpul yang memiliki derajat terkecil. Dalam graf tersebut, simpul yang memiliki derajat terbesar ialah simpul E, yaitu sebanyak 5 ruas. Kemudian simpul C berderajat 4. B, D, dan F memiliki derajat 3. A, H, dan G memiliki masing-masing berderajat 2. Jadi, urutan simpul yang ada pada graf tersebut ialah E, C, B, D, F, A, H, G. Misalkan kita ambil warna pertama yaitu warna merah. Beri warna merah pada simpul E, karena simpul E adalah simpul yang memiliki derajat terbesar atau simpul pertama pada graf tersebut. Kemudian, cari simpul yang tidak berdampingan dengan simpul E, lalu beri warna yang sama dengan simpul E, yaitu merah.
Terlihat dari graf tersebut, simpul yang tidak berdampingan dengan simpul E yaitu simpul A dan simpul G. Di mana simpul A dan simpul G kita akan beri warna merah sama seperti simpul E. Terlihat pada gambar 2 berikut ini. Sehingga urutan simpul yang belum diberi warna ialah simpul C, B, D, F, H. Lalu kita ambil warna kedua, misalnya biru. Warnai simpul C karena sekarang simpul C ini merupakan simpul yang derajat terbesar dari yang lainnya. Kemudian cari simpul yang tidak berdampingan dengan simpul C. Lalu beri warna yang sama, yaitu biru. Seperti gambar berikut ini, di mana simpul D dan H diberi warna yang sama dengan simpul C, yaitu biru, karena simpul D dan H tidak berdampingan dengan simpul C. Dan urutan simpul yang belum kita warnai yaitu simpul F dan B. Lalu kita ambil warna ketiga, misalnya hijau. Warnai simpul F dan B dengan warna hijau seperti pada gambar graf berikut ini. Nah, setelah simpul selesai diwarnai, maka graf tersebut merupakan graf yang berwarna 3. Jadi, bilangan kromatik dalam graf tersebut ialah sebanyak 3. Selanjutnya, aplikasi pewarnaan titik pada graf. Pewarnaan titik pada graf dapat diaplikasikan ke berbagai bidang, di antaranya penjadwalan ujian. Persoalan yang mempunyai karakteristik seperti pewarnaan graf adalah persoalan menentukan jadwal ujian. Misalkan, terdapat 8 orang mahasiswa dan 5 mata kuliah yang dipilihnya. Tabel berikut memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 pada elemen IJ berarti mahasiswa I memilih mata kuliah J. Sedangkan angka 0 menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah J. Terlihat bahwa pada tabel berikut ini terdapat 8 mahasiswa yang memilih 5 mata kuliah yang terdiri dari A, B, C, D, E. Berdasarkan tabel tadi, administratur mata kuliah ingin menentukan jadwal ujian. Sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya, tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal kuliah yang lain. Nah, di sini kita akan mencari berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut. Maka penyelesaiannya ialah kita menentukan jadwal ujian semua mata kuliah sama dengan menentukan bilangan kromatik suatu graf. Kita dapat menggambarkan graf yang menyatakan penjadwalan ujian dengan titik-titik pada graf sebagai mata kuliah, sedangkan sisi yang menghubungkan dua titik pada graf menyatakan ada mahasiswa yang memilih kedua mata kuliah tersebut. Persoalan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk graf seperti berikut ini. Nah, dari bentuk graf seperti berikut ini, kita akan menentukan sebuah titik, derajat, serta menentukan warna untuk masing-masing simpulnya. Di sini terdapat titik B yang memiliki derajat terbesar, yaitu sebanyak 3. Titik A, C, dan D memiliki derajat sebanyak 2, dan titik E memiliki derajat sebanyak 1. Maka dari itu, kita akan mewarnai titik atau simpul B dan C dengan warna yang sama, yaitu kita misalkan dengan huruf A kecil. B dan C kita warnai dengan memisalkan huruf A, karena simpul B dan C merupakan simpul yang tidak bertetangga. Maka kita dapat mewarnainya dengan warna yang sama. Selanjutnya, simpul A, D, dan E kita warnai dengan memisalkan huruf B kecil.
Simpul A dan D serta E kita warnai dengan huruf B karena simpul tersebut tidak bertetangga, maka kita bisa mewarnai dengan warna yang sama atau menginisialkan dengan huruf yang sama. Bilangan kromatik pada graf di atas ialah sebanyak 2. Jadi, jumlah hari yang paling sedikit dibutuhkan untuk jadwal ujian 5 mata kuliah dengan 8 orang mahasiswa ialah sebanyak 2. Selanjutnya ada pewarnaan sisi pada suatu graf yang akan saya jelaskan. Di sini ada pengertian pewarnaan sisi suatu graf. Pengertian dari pewarnaan sisi suatu graf adalah pemberian warna bagi setiap sisi dari graf sedemikian sehingga setiap dua sisi yang adjacent mendapatkan warna yang berbeda. Maksud dari kata adjacent itu yang saling berdekatan. Nah, kalau ada sisi yang saling berdekatan itu harus diberi warna yang berbeda. Simpelnya gini, ada sebuah simpul. Nah, dia memiliki 3 buah sisi misalkan contohnya. Nah, itu tuh dari 3 buah sisi itu harus memiliki warna yang berbeda. Nih, contohnya di sini. Misalkan ada suatu graf di sini. Nah, kita ambil simpul ini. Sisi-sisi yang mengenai simpul ini itu harus diberikan warna yang berbeda. Misalkan di sini saya beri warna biru. Nah, dua simpul lainnya yang ini dan yang ini itu tidak diberikan warna biru lagi. Nah, begitu. Jadi saya berikan warna merah dan warna kuning. Selanjutnya, kita berikan warna sisi yang lain lagi sampai semuanya terwarnai. Tapi dengan catatan tadi, tidak boleh ada warna yang sama pada sisi yang berdekatan atau pada sisi yang mengenai simpul yang sama. Itu singkatnya. Nih, coba perhatikan gambar ini. Tuh, tidak ada kan ya warna yang sama pada simpul yang berdekatan. Tuh, untuk contoh. Coba perhatikan contoh 2 ini nih. Pada gambar ini. Ini dengan sisi ini berdekatan atau tidak? Tidak. Kenapa? Nah, lihat simpulnya. Simpul ini cuma ada warna merah. Merahnya cuma ada satu warna. Tuh, pada simpul ini juga cuma ada satu warna yang berwarna merah sisinya. Pada simpul ini juga sama. Cuma ada sisi yang satu warna pada sisi yang berwarna merah. Yang lainnya kan ada hijau tuh. Kecuali kalau di sini diberi simpul. Nah, itu baru tidak boleh. Dia hanya bersilangan tapi tidak ada simpul. Tapi kalau di sini ada simpul tidak boleh. Harus ada warna lain selain warna merah begitu. Contoh yang lainnya, lihat lagi, perhatikan. Sama ya. Contoh yang lainnya juga tidak ada warna yang sama. Ini merah, biru, hijau. Yang simpul ini merah, kuning, biru. Lihat simpul yang ini, kuning, hijau, biru. Oke, lanjut. Suatu graf G dikatakan terwarnai sisi K jika setiap titik G dapat diwarnai satu dari K warna sedemikian sehingga setiap dua sisi yang adjacent bersekutu dengan suatu titik mendapatkan warna yang berbeda. Singkatnya gini, K di sini menandakan banyaknya warna sisi. Paham nggak? Banyaknya warna sisi. Contoh pada graf yang pertama. Di sini ada berapa warna? Coba. Ada biru 1, ada pink atau merah muda 2, ada oranye 3, ada merah 4, ada kuning 5, ada biru tua 6, ada abu-abu juga, jadi ada 7 warna. Terus ada lagi biru tua ya, biru muda 8, terus hijau 9, ada lagi kuning, biru. Nah, berarti graf ini terwarnai sisi 9. Tuh begini. Coba contoh 2 dihitung ada berapa, ayo. Ya betul, ada 3. Yang ini
Ya betul, ada 4, jadi terwarnai sisi 4. Yang ini 1, 2, 3, 4, berarti terwarnai 4 sisi 4, begitu. Terus bilangan kromatik selanjutnya. Definisi bilangan kromatik sisi graf G adalah bilangan positif terkecil K, sedemikian sehingga G terwarnai sisi K. Paham? Belum ya? Nih, coba perhatikan lagi. Jadi, graf G dikatakan berkromatik sisi K jika G terwarnai sisi K, tetapi tidak terwarnai sisi K-1. Jadi intinya, tadi kan kalau misalkan dalam suatu graf, boleh saja kan kita warnai yang berbeda-beda sisinya biar tidak sulit. Misalkan ada 12 sisi, ya kita warnai 12 sisi dengan warna yang berbeda-beda. Boleh aja kayak gitu. Nah, tapi dia bukan merupakan bilangan kromatik dari sisi K. Nah, bilangan dari bilangan kromatik sisi graf itu bilangan positif terkecil. Nah, jadi kemungkinan pewarnaan terkecil gitu. Nih lihat, misalkan ini graf nih. Ini kan bisa aja kita warnai semuanya. Tuh, warna yang berbeda-beda. Nah, tapi di sini mintanya bilangan positif terkecil, Kak. Nah, misalkan di sini tuh warnanya itu ada 10 warna. Berarti warnai sisi 10. Tapi dia bukan bilangan kromatik. Nah, yang dimaksud dengan bilangan kromatik itu begini. Lihat. Nah, ini warnanya paling kecil. Terwarnai sisi 8. Tidak bisa diwarnai sisi 7. Terwarnai sisi 7. Kenapa? Coba aja Anda warnai 7 warna doang. Pasti nggak akan bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak terwarnai sisi K-1. Jadi dia tuh paling terkecil, cuma bisa warna 8 warna. Paham? Nah, jika bilangan kromatik sisi G adalah K, ditulis dengan G aksen G sama dengan K. Nah, berarti kita punya dari graf ini kita tulis jadi G aksen G-nya itu sama dengan 8. Begitu. Pewarnaan wilayah atau region pada bidang. Pewarnaan wilayah pada bidang adalah memberi warna pada bidang sehingga tidak ada bidang bertetangga memiliki warna yang sama. Pewarnaan pada bidang hanya bisa dilakukan dengan membuat graf tersebut menjadi graf planar. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong. Contoh graf planar. Graf pertama adalah graf planar karena graf tersebut mempunyai sisi yang berpotongan dan bisa diubah menjadi graf bidang, yaitu seperti gambar graf kedua yang ada di sebelah kanan. Jadi, graf kedua merupakan graf planar dan juga graf bidang. Contoh pewarnaan bidang. Dalam pewarnaan peta, tidak ada bidang yang bertetangga memiliki warna yang sama. Contohnya, ini warna pink, di sini warna ungu ya teman-teman. Ini warna pink juga. Ini tidak ada warna yang sama. Ini pink yang di bawah sini dan pink yang di atas sini tidak, walaupun sama, dia tidak bertetangga, makanya boleh sama. Jika pinknya di sini itu maka tidak boleh sama. Begitu teman-teman nih. Misalnya di sini hijau, kuning, pink, dan pink. Si pink ini bertetangga dengan hijau dan kuning, makanya di sini boleh diberi warna pink. Nah, untuk hijau ini, hijau bertetangga dengan biru dan pink, makanya dia boleh diberi warna hijau. Nah, hijaunya di sini bertetangga dengan pink dan pink, makanya hijau dan hijau itu tidak bertetangga, makanya boleh diberi warna yang sama. Kecuali hijaunya ada di pink ini, dia tidak boleh karena dia bertetangga. Karena pewarnaan
pada peta tidak ada bidang bertetangga yang memiliki warna yang sama. Dari suatu graf planar, graf bidang, G adalah suatu pemetaan warna-warna ke region-region dari G. Demikian sehingga region yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada R1 ya teman-teman. R1 adalah warna hijau, R2 adalah warna merah, R3 adalah warna biru. Nah, ketiga itu hijau, merah, biru itu dia bertetangga, makanya tidak boleh ada warna yang sama. Lalu kita ke R4. R4 itu kenapa dikasih warna merah? Karena